Oke, ini sekarang gue lagi mau ngejelasin salah satu deck yang gue baru bikin kemarin gitu, yaitu Punk Shadow Invoke Dogma. Gila, jadi ada banyak engine dalam satu deck. Jadi prinsip dari ini deck tuh sebenarnya cara mainnya sama kayak Invoke Shadow yang kayak lo pada udah tau lah gitu kan. Nah cuman tuh permasalahannya kalau gue dari dulu ngelihatnya, kalau lu mainnya normalnya Invoke Shadow itu biasanya endboardnya tuh nggak gitu kuat gitu loh, kayak gampang banget ke interupsi. Tipikalnya kan kalau lu main Invoke Shadow itu paling endingnya cuman kayak satu Mekaba gitu kan, which is satu Omni Negate, terus nanti di turnnya lawan paling satu Winda, udah gitu doang. Nanti kalau misalnya Windanya dia papain atau Mekabanya dia papain, biasanya itu Invoke Shadow bakal bubar gitu loh. Nah jadi ini kalau gue sekarang bikinnya ini kayak apa yang ngomongnya ya, kalau mau dibilang tuh kayak macam gimana caranya supaya lu bisa main normal kayak Invoke Shadow yang kayak biasa lu tahu, tapi ketika di turn lo bisa bikin board yang literally kayak super kuat banget gitu loh, kayak hampir nggak bisa dihancurin gitu. Nah jadi ini decknya banyak banget kayak searchernya gitu ya. Jadi di sini sih gue bakal manfaatinnya adalah dengan menggunakan Punk Engine. Jadi ini Punknya gue ada pakai 3 Ogre Dance, 3 Foxy Tune, terus gue ada masukin satu Madame Spider, 3 Z Amin, terus kayaknya cuma itu doang. Oh, sama satu lagi, ini trapnya Dangerous Gabu. Nah, jadi sekarang gue jelasin dulu. Jadi di sini decknya ini sebenarnya ini benar-benar normal summon dependent banget. Tapi di saat bersamaan juga kita ada main special summon juga. Nah, special summonnya itu bisa jadi starter, tapi juga bisa jadi extender kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu. Nah, pertama-tama untuk dari pangkartnya dulu ya gitu ya. Ini 3 yang Ogre Dance, ini adalah searchernya untuk bisa nyari Zeamin gitu ya. Jadi ini 3 untuk nyari Zeamin. Sedangkan Zeamin sendiri ini adalah starternya. Ini one card combonya kita, atau tepatnya mungkin kalau Zeamin ini untuk Pang ini lebih ngarah kayak 1.5 card combo. Jadi lu butuh satu kartu ini sebagai starternya plus satu kartu lainnya lagi yang bisa lu buang gitu loh. Oke, nah di saat bersamaan kita juga ada Aleister the Invoker, ini untuk sebagai kayak starternya juga, tapi ini adalah starter paling busuk. Kalau misalnya lu nggak tarik ada kartu starternya kayak Ogre atau Zeamin, ya udah lu bisa main kayak normal Invoke kayak biasa, lu tinggal panggil ini, summon Invoke, terus summon Mekaba, ya udah gitu doang. Dan itu adalah board yang paling jeleknya lah kalau mau dibilang board standarnya. Nah, di sini gue juga ada pakai Madame Spider. Ini tujuannya Madame Spider adalah kalau misalnya lu panggil, lo bisa bayar 600 untuk bisa search trap card ke tangan. Nah ini yang nanti kita bakal search ini adalah Dangerous Gabu. Ini adalah monster negate. Jadi bisa dibilang kayak imperm, tapi imperm yang gak ada efek keduanya. Jadi ini murni benar-benar cuma buat negate satu monster. Jadi selama lo bisa summon ada ini, itu sama aja kayak lo udah dapet ada satu monster negate, which is nice banget gitu kan. Dan ini biasanya bakal selalu muncul terus di combo kita. Nah, gue juga ada pakai Foxy Tune. Nah, Foxy Tune ini efeknya adalah lu bisa buang nih kartu plus satu kartu di tangan lu, apapun bisa lu buang, dan lu bisa special summon satu monster gitu loh. Monster pang ya yang pasti ya. Nah, ini biasanya tipikalnya adalah kita mau pakai ini untuk summon ini, special summon ini gitu, atau special summon si ini, Madame Spider gitu. Nah, sekarang kalau misalnya udah, gue juga ada main Dogma gitu ya. Dogma udah tau lah ya, ini nanti kombonya bakal ngerambahnya ke Winda gitu kan, standar Invoke lah gitu. Nah di deck ini juga gue ada main engine Denglong ya, engine Yangzing Denglong sama engine Karakuri. Nah ini kalau lu perhatiin, ini gue ada kayak masukin banyak banget kartu yang kelihatannya tuh kayak Garnet ya kan. Normalnya kalau lu main Denglong ini biasanya Chiwen ini adalah Garnet gitu, Bian juga Garnet. Nah, kalau lu main Karakuri, ini juga adalah Garnet, ini juga adalah Garnet. Nah, kalau dilihat-lihat totalnya udah 4 Garnet. Ditambah lagi ada Olion. Ini Olion adalah hard Garnetnya kita. Kita nggak boleh tarik sedikit pun. Kalau kita sampai tarik udah bubar semua decknya. Gitu. Nah, tapi yang lainnya ini sebenarnya reasonnya kenapa gue udah masukin sampai 2 biji kayak gini, terutama yang Karakuri kan, yang harusnya biasanya cuma masukin satu, nggak tahu ada dua. Nah ini karena di deck ini ya ada beberapa combo part yang bisa lu ambil. Kalau misalnya andai lu ada ketarik satu kartu yang soft garnet ini, lu bisa lanjut ke combo yang lain, yang which is kalau menurut gua impact-nya itu sama-sama kuat kayak combo yang lain nih gitu loh. Oke,
Jadi sekali lagi yang terpenting di deck ini adalah jangan sampai lu ada narik Olion, terus usahain untuk bisa narik salah satu dari kartu ini atau kartu ini, which is ada 6, atau ya udah paling jeleknya starternya adalah Aleister gitu. Oke. Jadi totalnya kalau mau dibilang kita ada 1, 2, 3 kali 3 ada 9 kartu sebagai starter. Terus kita ada emergency teleport buat bisa summon Zeamin, which is 9, 10, 11. Terus kita juga ada ya tambahan engine kecilnya Aleister sama ini. Berarti kita ada 15 lah kalau mau dibilang gitu, 15 kartu starter dari 47. Nah untuk mainin second turn, kalau kita mau main second turn, nah ini gue sih mainnya ada banyak hand trap gitu ya. Jadi gue ada main Nibiru 2, terus ada main Ash 3, Maxi 2. Nah, reasonnya kenapa gue ambil nya cuman kayak 2, 3, 2 kayak gini ya, karena gue merasa kayaknya kalau misalnya lu seandainya masukin Nibiru 3, Maxi 3 gitu, itu jadi terlalu berat gitu. Nah, gue juga ada main beginian juga, Caught by the Grave 2, Cross Out 3 gitu. Itu tujuannya adalah supaya biar kombonya bisa jalan, karena di sini titik paling lemahnya dan sekaligus titik paling kuatnya itu adalah playnya dari Hulky Vibrex gitu. Jadi ini kalau sampai seandainya kita main Hulky Vibrex dan Hulky Vibrex kita ke negate, itu bubar udah decknya. Kita udah nggak bisa main combo lagi ke depannya. Kita udah hancur lah. Paling yang lo bisa mainin cuma mainin Invoke Shadow kayak biasa doang. Tapi kalau sampai ini jalan, lo bisa kaget ngeliat fieldnya kayak gimana. Nah sekarang kita bakal coba untuk mainin simulasinya. Ini sekarang simulasinya gue bener-bener random banget. Jadi kartu tangan di shuffle, starting hand size-nya 5. Nah seperti yang lo lihat, ini kelihatannya kan agak aneh ya boardnya kan gitu. Nah tapi ini kita bisa dapetin combo standarnya dari Niboard gitu. Nah jadi combo standarnya kalau misalnya lo mau mainin Mekaba ya bisa aja, tapi jelek. Jadi kita pakai ini. Kita summon, aktifin. Nah di sini kita bakal tarik Foxitium. Foxitium kita aktifin, kita buang satu kartu di tangan kita. Nah kalau gue sih gue buangnya ini aja nggak apa-apa, karena udah kebetulan kita ada nariknya 2 biji kan. Nah di sini gue bakal panggil si Madam Spider. Madam Spider kita tarik satu trap. Nah dengan ini kita sekarang udah ada satu monster effect negate, which is nice. Dari sini kita jadi Hulky Vibrex. Dari Hulky Vibrex kita summon, panggil Dashboard. Terus dari sini kita jadiin Aurora Dawn kayak biasa gitu kan. Summon 3 token. Ditambah aktifin lagi, summon lagi. Nah, di sini kita aktifin Aurora Dawn, buang Aurora Dawn sama 1 token, summon Olion. Olion di sini kita bakal jadiin Denglong. Nah, sekarang ini kita diberikan ada 2 pilihan. Yang kayak gue bilang, karena Karakurinya gue ada masukin 2 biji, jadi ini sebenarnya kita ada 2 jenis combo, ya kan? Nah, ini jenis kombonya adalah bisa seperti ini. Kita bisa aja dapetin ada plus 2 Omni Negate tambah 1 Floodgate dari Omni Negate-nya yaitu si Herald. Atau lo bisa dapetin jumlah negate-nya kayak standar, jadi kayak 1 plus 1 negate, tapi lo dapat ada draw 2 gitu. Dan ini semua masih belum termasuk dari si Borreload Savage-nya yang nanti kita mau bikin. Nah sekarang gue mau ambil combo yang pertama dulu, yaitu combo yang mana ya enaknya ya, combo yang Omni Negate-nya dari Denglong. Nah jadi dari sini gue sekarang aktifin. Nah di sini gue karena mau ambil combo Omni Negate-nya Denglong, gue bakal ambilnya Nine Pillar of Yangzing. Nah ini combo Omni Negate-nya Denglong lo cuman bisa pakai kalau misalnya kartu di tangan lo itu nggak ada narik kartu Yangzing sedikit pun. Oke? Nggak boleh. Kartu Yangzing monster nggak boleh sampai ketarik. Kalau sampai salah satunya ketarik, lo mesti ambil combo yang kedua. Kalau combo yang kedua, lo mesti ambilnya Yangzing 4. Oke? Tapi sekarang kalau misalnya nggak ada, kebetulan ya kita ambil yang pertama aja. Nah ini kartu bisa bikin kita dapat Omni Negate apapun. Nah enaknya nih karena ini adalah trap. Jadi kalau musuh seandainya pakai Dark Ruler nomor atau mau pakai Forbidden Droplet, kita bisa negate. Gitu loh, karena ini kartunya trap dan musuh biasanya nggak bakalan buang trap untuk mainin Forbidden Droplet atau main Dark Ruler kan gitu kan. Nah dari sini kita bakal aktifin buang si Chiwen ke kuburan. Nah ini kita udah nggak usah apa-apain lagi, ini udah jadi Omni Negate-nya kita. Oke? Ini Omni Negate pertama nih, berarti kita udah ada monster Negate 1, Omni Negate 1. Nah dari sini kita mau pakai ini Dashboard sama 2 tokennya buat jadiin Karakuri kayak begini. Boom. Oke. Nah, terus dari sini kita summon si
yang Karakuri level 1 tuner. Kayak begini. Boom, jadi. Terus kita bisa jadiin kayak begini. Nah, jadi kayak begini. Berarti kita sekarang totalnya dari satu kartu doang yang tadi kita udah mainin 1,5 ya, sama satu kartu yang dibuang tadi. Berarti kita itu masih ada kayak begini. Kita ada satu Omni Negate dari Denglong, which is nanti ini kita bisa ngerambah jadi ada satu Omni Negate lagi, which is ada 2 Omni Negate, tambahin Borlot berarti 3 Omni Negate, tambah satu Monster Negate. Nah, ini kan kebetulan nih, gue ada narik ini Aleister dan ada kebetulan ada narik Invocation, hoki banget gitu. Biasanya sih jarang ya, tapi nah sekarang kalau kita lihat kita ada satu monster yang light kan di kuburan, ya udah kita bisa tambahin Mekaba juga kalau mau gitu. Lucu-lucuan aja ya, sekali lagi ini faktor hoki doang, tapi kita bisa kayak begini. Berarti sekarang dengan ini, kalau lo lihat bro, gue berarti di sini nggak ada combo Winda karena kita nggak hoki, kita nggak ada narik kartu Dogma gitu ya. Tapi gantinya kita jadi ada 1, 2, 3, tambah nanti ini jadi 4 gitu ya. Ada kita bisa bikin Herald di tengah turnnya musuh. Berarti kita ada 4 Omni Negate ditambahin 1 Monster Negate. Nggak kurang bubar apa ya bro musuh kayak gitu kan. Kita kasih lihat sekarang misalnya kalau gue end turn. Nah, sekarang gue misalnya jadiin on, moga-moga musuh ada pakai apa gitu yang bisa kita pakai. Nah, ini misalnya nih, musuh ada pakai spell gitu kan. Nah, kalau musuh ada pakai spell, kita aktifin, jangan si Borlotnya bro, kita aktifinnya adalah kartunya Yang Zingnya ini, Omni Negate. Kita aktifin, kartunya musuh ke return ke deck, kita hancurin Denglongnya. Nah, di sini Denglongnya kita aktifinnya dengan urutan seperti ini. Pertama-tama adalah Denglong chain 1, terus Chiwen chain 2 kayak gini. Nah, jadi pertama kita aktifin summon Chiwen, terus kita summon Bian. Nah, ini yang lo mesti penting adalah lo mesti toggle-nya ini di on. Karena kita abis summon si Bian, kita langsung aktifin efeknya Bian buat langsung sinkro di tengah turn-nya lawan. Di sini kita mau jadiin Herald. Kita buang Chiwen sama Bian, jadi Herald. Nah, ini Herald yang banyak orang nggak tahu adalah kalau misalnya lu summon dengan menggunakan Bian gitu ya, di sinkronya, ini berarti Herald-nya ini nggak bisa dihancurin sama battle. Lo bayangin bro, dan ini Herald sendiri punya efek sebagai floodgate. Kalau misalnya dia ada di field, semua monster yang di-send dari tangan atau dari decknya kita ke kuburan itu semua di-banish. Berarti musuh nggak bisa main kartu kayak Ash, nggak bisa main kartu yang aneh-aneh lagi. Semuanya bubar, begitu loh. Jadi sekuat itu bro, enaknya. Oke, ini adalah field yang pertama. Nah, sekarang gue akan kasih contoh lagi. Kalau field yang kedua, kita coba di ini lagi ya. Nah, sekarang ini adalah combo keduanya. Dan ini combo kedua yang unik nih. Ini sekarang kebetulan kelihatan decknya kita kan kayak, wah, kayak ngebreak. Tapi sebenarnya ini nggak ngebreak. Ini adalah deck combo optimal. Oke, pertama kita summon, kita pakai emergency teleport, kita summon si Zea Amin. Ini adalah kartu one kombonya kita. Nah, ini kita masih belum ada normal summon. Kita semuanya special summon semua. Jadi kita kayak begini. Aktifin, kita tarik Foxy Tune. Foxy Tune, ini sebenarnya sih kita nggak harus Foxy Tune sih. Kita masih bisa pakai emergency teleport lagi kalau mau. Tapi whatever lah, kita mau pakai kombonya contoh ini. Oke, special summon. Kita buang, ya apapun yang kita mau. Biasanya yang nggak pakai. Terus kita summon si Madame Jurori lagi, ya kan? Di sini aktifin. Tarik. Satu Monster Negate di tangan. Di sini kita jadiin Hulky lagi. Nah, ini kalau gue sekarang main Hulky ini di turn 1 gue udah nggak takut. Karena gue ada cross out. Jadi musuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kalau musuh pakainya efek failure atau imperm ya. Gue nggak bisa apa-apa kalau kayak gitu. Nah, anyway. Dari kayak gini. Gue summon Dashbot. Nah, sekarang gue mau main combo yang kedua nih. Nanti gue kasih penjelasannya. Sekarang gue mainin normal dulu. Sampai 4 Denglong. 3 token. Ditambahin Dashbot, special summon, buang si Aurora Dawn sama 1 token jadi Olion. Nah, ini sekarang Olion kita jadiin Denglong kayak tadi. Nah, sekarang di sini nih kita bakal mulai berubah. Misalnya nih, kita kan nggak ada invoker lah ceritanya, tapi ini ceritanya kita mau ada invoke. Karena kita kebetulan udah ada Nadir Servant, berarti ya udah kita udah aman lah, kita udah bisa buat main akses ke kombonya si siapa namanya? Kombonya si Winda. Nah, sekarang kita butuh kartu lebih aja gitu. Kalau hoki, kita bisa tarik si Invoker, Aleister. Nah, kita bisa bikin Mekaba juga. Nah, anyway, di sini kita aktifin.
Kita kan kalau mau punya invoker ya kita mesti bisa tarik ada kartu invoker kan, tapi karena kita nggak ada, kita sekarang mau coba bikin combo yang kedua, which is combo kedua juga sama seremnya, dan kita bisa dapat kayak ada efek Pot of Greed, kita bisa tarik 2 kartu, which is nice banget. Nah, caranya adalah di Denglong ini kita pilihnya bukan yang trap yang zingnya, tapi yang spellnya, yang zing 4, kayak begini. Nah, sekarang ini kombonya agak sedikit unik, jadi diperhatiin baik-baik. Pertama, Denglongnya kita bakal buang si siapa namanya? Si Ciwen. Jadi kayak begini, boom. Nah, pas Ciwennya dibuang, kita bikin si Karakurinya lagi. Nah, tapi di Karakurinya, ini yang berbeda adalah yang kita summon bukan Karakuri level 1, yang ini. Tapi yang kita mau summon adalah yang level 2. Ini juga tuner gitu. Nah, tujuannya kenapa gua summon ini level 2, karena kelanjutannya ini adalah kita mau bikin Borel, kayak begini. Oke. Terus gua aktifin Denglong di chain 1 biar nggak keblok. Di saat bersamaan gua chain block pakai Borlot. Di sini Borlot kita berarti udah dapat ada satu Omni Negate, satu monster Negate, dan kita panggil si Bian. Nah, ini yang unik nih yang banyak orang nggak nyadar. Bian, seperti yang gue bilang, kalau lu pakai buat synchro berarti itu bakal ngebikin monsternya kita nggak bisa di-destroy sama battle, ya kan? Nah, di sini kita ada 3 level 3 normal monster tapi Earth sama level 2 tuner Earth. Bisa jadi apa? Kita bisa jadi Naturia Beast. Nah, sekarang karena kita ada Naturia Beast, bro, berarti ini Naturia Beast kita nggak bisa dihancurin sama battle dan kita bisa negate semua spell card musuh, apapun itu. Dengan kata lain, infinite negate. Musuh nggak bisa pakai spell card lagi, macam kayak Imperial Order, gitu loh. Gokil ya. Jadi kita udah ada satu Omni Negate, satu monster negate, negate spell selamanya. Nah, di sini sekarang yang uniknya kita mau pakai yang Zing 4 buat bisa draw 2. Nah, ini sekarang kalau hoki kita bisa tarik antara kartu Dogma atau mungkin kita bisa tarik kartu yang berhubungan dengan Aleister atau Invoker gitu kan. Kalau kita nggak hoki ya kita nggak tarik dua-duanya, which is itu nasib banget. Oke, sekarang kita coba lihat kehokiannya kita. Oke, kita nggak hoki. Ternyata kita lagi bau. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang ini kombonya, kalau kayak begini, kita bisa pakai Nadir Servant. Kita buang satu kartu kita, which is kartunya sebenarnya apapun sih ya, bebas gitu. Nah, di sini gue buangnya ini aja, si Apkalon. Boom. Terus di sini gue tarik kartu Maximus. Aktifin Apkalon. Terus kita tarik satu kartu kita Shim dan kita bisa buang apapun yang kita mau, which is gue buangnya si Bian aja, udah nggak pakai juga gitu kan. Di sini gue set, gue special summon dengan cara ini gue ngebanis si antara Halki atau si Karakurinya kayak gini. Nah, di sini gue bakal buang kartunya bebas, tapi yang gue mau buang itu adalah salah satunya Titanic Card. Oke. Kayak beginilah contoh pembuangannya. Nah, di sini setelah kita udah buang, berarti kita udah ready untuk bisa melakukan summon Winda di turn berikutnya. Dan di end phase-nya kita bisa tarik ada kartu satu ini, bro. Satu monster negate di tangan kita. Nah, berarti sekarang kalau misalnya gue toggle on, nanti di turn-nya field-nya musuh, gue aktifin ini untuk summon si Winda. Kayak begini. Bahannya adalah ini. Nah, kita summonnya itu di sini. Kita bisa send kalau musuh monsternya dark. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat dari kondisinya kayak begini, bro. Berarti kita punya field itu totalnya adalah endingnya kita punya satu Omni Negate, satu monster negate. Musuh nggak bisa pakai spell card sedikit pun. Musuh cuma bisa special summon satu monster doang. Abis itu udah nggak bisa special summon lagi. Tambahin satu monster negate lagi. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4. 4 negate ditambahin satu floodgate. Nggak kurang gokil apa, bro? Gitu. Nah, kalau tadi yang kayak gue bilang, kan tadi kan kayak kalau misalnya lu ada tarik satu invoke gitu, Aleister, nah lu bisa summon Aleisternya itu normal summon Aleister sebelum lu pakai efeknya si Maximus. Karena kalau lu udah pakai efek Maximus atau efek Nadir Servant, lu udah nggak bisa special summon monster dari extra deck lagi. Jadi itu kesempatan lu buat bisa summon Mekaba. Gitu, bro. Oke, sip ya.